Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang keseimbangan ISLM perekonomian tertutup. Sebelumnya, kelompok 4 beranggotakan yang pertama Dimas Misbahul Munir, yang kedua Rilmia Oktavian, yang ketiga Muhammad Ma'ruf, yang keempat Adi Budi Santoso, yang kelima Muhammad Dimas Pradana, yang keenam Nala Izafaroni, yang ketujuh Khairunisa, dan yang terakhir Ahmad Haris Zubairi. Model ISLM menjelaskan bagaimana tingkat bunga dan output total yang dihasilkan di dalam perekonomian ditentukan pada suatu tingkat tertentu yang tetap. Selanjutnya, pasar barang atau kurva IS. Keseimbangan sektor real atau pasar barang dan jasa dikaitkan dengan nilai investment sama dengan saving atau I sama dengan S. Keseimbangan tersebut secara grafis dinyatakan dengan kurva IS. Dalam perekonomian tertutup, permintaan utama berasal dari sektor rumah tangga dan pemerintah. Penawaran barang dan jasa berasal dari sektor perusahaan. Pasar barang atau pasar komoditas adalah interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Selanjutnya, pasar uang atau kurva LM. Keseimbangan pasar uang merupakan keseimbangan antara permintaan uang dan penawaran uang. Secara grafis, keseimbangan pasar uang dan modal dinyatakan dengan kurva LM. Pasar uang merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan supply dana jangka pendek. Adapun ciri-ciri dari pasar uang yaitu antara lain menekan pada pemenuhan dana jangka pendek. Mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Selanjutnya, keseimbangan ISLM pada perekonomian tertutup. Keseimbangan umum ekonomi akan tercapai jika pasar barang jasa dan pasar uang modal secara simulan berada dalam keseimbangan, atau I sama dengan S dan L sama dengan M. Secara grafis, hal ini tercapai ketika kurva IS berpotongan dengan kurva LM. Keseimbangan pasar uang modal tercapai jika permintaan uang atau liquidity preference telah sama dengan penawaran uang atau money supply. Secara grafis, kondisi ini digambarkan oleh sebuah kurva yang disebut dengan kurva LM, di mana permintaan uang sama dengan penawaran uang. Perekonomian adalah perekonomian tertutup. Pengeluaran agregat AE sama dengan C plus I plus G. Dimisalkan sektor pemerintahan atau disebut dengan G, sementara diabaikan dulu, maka AE sama dengan C plus I. Perekonomian tertutup menyebabkan total penghasilan atau total produksi yang tidak dikonsumsi ditabung di dalam negeri, atau sama dengan Y sama dengan C plus S. Model ISLM merupakan model komparatif statis, artinya mengabaikan dimensi perubahan dari waktu ke waktu, sehingga analisis yang dilakukan adalah perubahan dari satu kondisi keseimbangan ke kondisi keseimbangan lainnya. Selanjutnya yaitu kurva IS dan kurva LM. Kurva IS adalah singkatan dari investasi dan saving, merupakan kurva yang menggambarkan keseimbangan terjadi di sektor real atau pasar barang dan jasa. Kurva ini menyatakan hubungan antar tingkat bunga serta tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang atau jasa. Dengan kurva LM merupakan garis yang memperlihatkan berbagai kombinasi suku bunga dan arus pendapatan yang menciptakan keseimbangan pasar uang. Keseimbangan pasar uang dan pasar modal dikaitkan dengan nilai money demand sama dengan money supply. Baik, saya Rilmia Oktavian, NIM 105, akan melanjutkan presentasinya tentang keseimbangan kurva ISLM. Model ISLM merupakan inti teori yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes dalam buku The General Theory pada tahun 1936. Kurva IS singkatan dari investasi saving yang merupakan representasi keseimbangan dari pasar barang dan jasa. Sedangkan kurva LM singkatan dari liquidity preference money yang merupakan representasi keseimbangan dari pasar uang. Pasar barang dan jasa serta pasar uang dihubungkan oleh variabel tingkat bunga, karena tingkat bunga mempengaruhi investasi, pasar barang dan jasa, dan mempengaruhi permintaan uang atau representasi pasar uang. Model keseimbangan di pasar barang dan jasa serta pasar uang disebut dengan model keseimbangan ISLM. Dalam model keseimbangan ISLM tersebut terjadi keseimbangan umum.
Keseimbangan umum terjadi pada waktu pasar barang dan jasa dengan pasar uang berada dalam keseimbangan secara bersama-sama. Keseimbangan pasar uang terjadi saat penawaran sama dengan permintaan uang yang secara sistematis ditunjukkan sebagai berikut, di mana L1 sama dengan fungsi Fy menghubungkan variabel L1 dengan Y. L2 sama dengan Fr menghubungkan variabel L2 dengan R. Ms sama dengan L1 ditambah L2 menghubungkan variabel L1 dan L2 karena Ms adalah sebuah konstanta dan kurva Lm yaitu Y sama dengan Fr menghubungkan Y dengan R. Selanjutnya, keseimbangan umum pasar uang dan pasar barang. Keseimbangan umum perekonomian akan terjadi apabila pasar barang dan pasar uang berinteraksi dan kemudian berada dalam keseimbangan secara bersama-sama. Saat keseimbangan umum terjadi, maka akan diperoleh keseimbangan pendapatan nasional, keseimbangan tingkat bunga yang secara grafik dapat dilihat pada slide ke-7, yaitu keseimbangan umum terjadi saat tingkat bunga sebesar R0 dan pendapatan nasional Y0. Bisa dilihat di slide ke-7, sudah ada grafiknya. Saat terjadi pergeseran salah satu kurva, terjadi keseimbangan baru, baik di pasar uang atau pasar barang, atau bahkan keduanya, maka keseimbangan umum pun akan berubah. Misalnya saja saat ada kebijakan moneter dengan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka hal ini menyebabkan bergesernya kurva Lm ke kanan, seperti pada slide. Contoh, studi kasus 1. Misalkan saja diketahui fungsi konsumsi atau biasa disebut dengan C sama dengan 100 plus 0,75Y. Fungsi investasi atau I sama dengan 60 dikurangi 200R. Dengan jumlah uang beredar atau MS sama dengan 500. Fungsi permintaan uang atau L sama dengan 0,2Y plus 428 min 400R. Dengan pengeluaran pemerintah atau G sama dengan 0. Ditanya, berapa titik keseimbangan umum IS dan LM kedua pasar? Di sini kita mulai menjawab dengan menghitung dahulu keseimbangan masing-masing pasar. Keseimbangan pasar barang atau persamaan IS. Di sini yang diketahui adalah perekonomian tiga sektor dengan Y sama dengan C plus I plus G. Y sama dengan 100 plus 0,75Y plus 60 min 200R plus 0. Di sini dapat ditarik jawaban 1 min 0,75Y sama dengan 160 dikurangi 200R menjadi 0,25Y sama dengan 160 min 200R menjadi Y sama dengan 640 dikurangi 800R. Keseimbangan pasar uang atau persamaan LM. MS sama dengan L dengan 500 sama dengan 0,2Y plus 428 min 400R menjadi 0,2Y sama dengan 500 min 428 plus 400R menjadi 0,2Y sama dengan 72 plus 400R. Y sama dengan 360 plus 2000R. Keseimbangan umum terjadi saat keseimbangan pasar uang sama dengan keseimbangan pasar barang atau biasa disebut dengan IS sama dengan LM atau Y sama dengan Y. Dengan 640 dikurangi 800R sama dengan 360 ditambah 2000R menjadi 280 sama dengan 2800R.
R sama dengan 280 per 2800 sama dengan 0,1 atau 10%. Saat R sama dengan 0,1, maka Y sama dengan 640 dikurangi 800R. Y sama dengan 640 dikurangi 800 dikali 0,1. Di sini dapat ditarik jawaban dengan Y sama dengan 640 dikurangi 80 sama dengan 560. Dengan demikian, keseimbangan umum terjadi pada tingkat bunga 10% dan pendapatan nasional 560. 360 ditambah 2000R menjadi 280 sama dengan 2800R. R sama dengan 280 per 2800 sama dengan 0,1 atau 10%. Saat R sama dengan 0,1, maka Y sama dengan 640 dikurangi 800R. Y sama dengan 640 dikurangi 800 dikali 0,1. Di sini dapat ditarik jawaban dengan Y sama dengan 640 dikurangi 80 sama dengan 560. Dengan demikian, keseimbangan umum terjadi pada tingkat bunga 10% dan pendapatan nasional 560. Selanjutnya yaitu efektivitas kebijakan fiskal dan moneter. Pada gambar ini yaitu menggambarkan mengenai efektivitas kebijakan fiskal atau berdasarkan kurva IS pada 3 kemungkinan posisi kurva LM. Keseimbangan pasar uang yang digambarkan dengan kurva LM dapat berada di 3 kemungkinan, yaitu horizontal atau dikenal dengan wilayah Keynesian. Setelah itu berslop positif atau wilayah intermediate, dan vertikal atau wilayah klasik. Saat kurva LM diasumsikan tetap, maka efektivitas kebijakan fiskal atau yang ditandai dengan pergeseran IS akan sangat tergantung pada bentuk kurva LM saat itu. Gambar atau slide itu memperlihatkan efektivitas kebijakan fiskal pada 3 kemungkinan posisi kurva LM. Yang A yaitu kurva LM horizontal, yaitu saat keseimbangan pasar uang berada dalam wilayah Keynesian atau kurva LM horizontal, maka pergeseran kurva IS itu sangat efektif karena dengan cepat akan menurunkan atau menaikkan pendapatan nasional. Saat ada kebijakan fiskal, misalnya kenaikan tarif pajak, maka kurva IS akan bergeser ke kiri sehingga keseimbangan pasar uang dan barang yang baru menghasilkan tingkat pendapatan nasional yang lebih rendah. Demikian pula sebaliknya. Yang gambar yang B yaitu yang kurva LM berslop plus atau berslop positif, itu saat kurva LM berada pada wilayah intermediate atau berslop positif. Maka efektivitas kebijakan fiskal tergantung pada slop atau tingkat kecuraman atau kelandaian kurva LM. Semakin landai slop kurva LM, maka pergeseran IS sedikit saja akan mengubah Y cukup besar. Yang gambar C, yang kurva LM vertikal atau yang wilayah klasik, itu jika kurva LM berada pada posisi vertikal, maka sebesar apapun pergeseran kurva IS tidak akan mengubah tingkat pendapatan nasional. Dengan kata lain, kebijakan fiskal tidak akan efektif. Selanjutnya pada slide ini membahas mengenai efektivitas kebijakan moneter atau pergeseran kurva LM pada 3 kemungkinan posisi kurva LM. Efektivitas kebijakan moneter atau yang menggeser kurva LM juga tergantung posisi kurva LM. Pada gambar atau slide ini itu memperlihatkan efektivitas kebijakan moneter atau pergeseran kurva LM, sementara kurva IS diasumsikan tetap.
Saat posisi kurva LM vertikal atau wilayah klasik, pergeserannya akan mengubah tingkat pendapatan nasional atau Y yang cukup besar. Pengaruh pergeseran kurva LM saat memiliki slope positif atau wilayah intermediate terhadap besaran Y, keseimbangan baru tergantung pada slope. Semakin landai slope kurva LM, semakin kecil perubahan Y saat keseimbangan baru. Sebaliknya, untuk slope kurva LM yang semakin curam. Sementara itu, kebijakan moneter tidak efektif sama sekali saat LM berada di posisi horizontal. Berarti kebijakan fiskal itu tidak efektif pada kurva vertikal, tetapi yang moneter itu tidak efektifnya itu pada posisi horizontal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.